Perkenalkan, nama saya Mahmud Nur dengan nomor NIM 2433050576. Di sini saya akan mempresentasikan tugas workshop instalasi listrik. Daftar isi yang pertama ada pengertian komponen instalasi listrik, alat pelindung diri atau APD, SLT dan wiring diagram, gambar skimming dan wiring diagram, dan terakhir ada kesimpulan. Yang pertama adalah pengertian instalasi listrik. Instalasi listrik adalah sistem atau rangkaian yang berfungsi untuk menyalurkan energi listrik dari sumber daya listrik ke berbagai peralatan listrik. Instalasi ini meliputi semua komponen dan perangkat yang digunakan untuk mengalirkan dan mengontrol energi listrik dalam sebuah bangunan atau sistem. Yang kedua ada beberapa komponen instalasi listrik. Yang pertama ada kWh meter atau kilowatt per meter, adalah alat ukur listrik yang berfungsi untuk menghitung dan mencatat jumlah energi listrik yang dikonsumsi dalam satuan kilowatt atau kWh. Alat ini sering disebut juga meteran listrik. Yang kedua ada box MCB. Box MCB ini berfungsi sebagai tempat atau kotak untuk menempatkan MCB agar instalasi listrik dapat bekerja lebih aman dan rapi. MCB itu sendiri yaitu alat untuk pengaman listrik dari arus singkat atau short circuit dan beban lebih. Yang ketiga ada MCB atau miniatur circuit breaker. MCB adalah pemutus sirkuit ini yang berfungsi sebagai pelindung instalasi listrik dari bahaya arus berlebih atau overload dan hubung singkat atau short circuit. Yang keempat ada saklar. Saklar tunggal adalah jenis saklar yang digunakan untuk mengontrol satu perangkat atau sumber cahaya saja. Saklar ini memiliki satu kontak hubung dan berfungsi untuk menghidupkan atau mematikan lampu atau perangkat elektronik secara individual. Yang kedua ada saklar ganda atau saklar seri. Saklar ganda atau saklar seri adalah jenis saklar yang memiliki dua tombol atau tuas terpisah untuk mengontrol dua sirkuit atau dua lampu secara independen atau bersamaan. Saklar ini digunakan untuk mengendalikan dua perangkat atau lampu yang terhubung pada dua jalur listrik yang berbeda. Selanjutnya ada lampu. Lampu adalah sebuah peranti atau alat yang berfungsi untuk menghasilkan cahaya. Lampu juga bisa merujuk pada bola lampu, sebuah komponen yang menghasilkan cahaya saat dialiri listrik. Selanjutnya ada stop kontak. Stop kontak adalah sebuah perangkat listrik yang menyediakan titik sambungan antara sumber daya listrik dan perangkat elektronik yang ingin digunakan. Fungsinya stop kontak adalah untuk menyalurkan energi listrik dari instalasi rumah ke beban seperti televisi, radio, atau alat elektronik lainnya. Yang terakhir ada kabel. Kabel NDA. Kabel jenis NDA adalah kabel yang terbuat dari bahan tembaga tunggal dengan inti satu dan dilapisi bahan isolator PVC satu lapis. Kabel jenis ini sering digunakan untuk instalasi di perumahan dan instalasi kabel udara dan untuk keamanan menggunakan kabel
kabel NGA. Selanjutnya adalah alat pelindung diri atau biasa disebut APD. Alat pelindung diri adalah perlengkapan yang digunakan untuk melindungi tubuh pekerja dari bahaya yang ada di tempat kerja. APD membantu meminimalkan paparan terhadap bahaya yang dapat menyebabkan cedera atau penyakit serius. Fungsi utama APD adalah APD berfungsi untuk melindungi pekerja dari berbagai jenis bahaya seperti benturan, paparan bahan kimia, debu, suara keras, dan lainnya. Yang terakhir, jenis APD. APD ada berbagai jenis yang sesuai dengan jenis pekerjaan dan bahaya yang dihadapi, seperti contohnya ada helm, kacamata pelindung, sarung tangan, sepatu safety, masker, dan lain-lain. Selanjutnya ialah SLD wiring diagram. SLD atau single line diagram atau diagram satu garis adalah representasi grafis sistem tenaga listrik yang menggunakan satu garis untuk menggambarkan jalur aliran listrik. Wiring diagram atau diagram pengamatan menunjukkan hubungan fisik antara komponen dan kabel dalam sistem, memberikan detail tentang bagaimana kabel dan peralatan terhubung. Selanjutnya adalah gambar single line diagram. Ada saklar, ada lampu, kabel, dan lain-lain. Selanjutnya ini ada gambar wiring diagram atau boleh juga disebut dengan diagram pengamatan. Di sini bisa belajar dari untuk menata antara titik lampu ke titik lainnya, antara beban ke beban lainnya, dan seterusnya. Yang terakhir adalah kesimpulan. Pemasangan listrik harus dilakukan dengan perencanaan yang matang sesuai dengan standar keselamatan dan peraturan yang berlaku. Proses ini melibatkan pemilihan komponen yang tepat seperti kabel, saklar, dan pengaman atau MCB, serta penempatan yang sesuai dengan fungsi ruangan. Instalasi listrik yang baik akan memastikan distribusi daya yang efisien dan aman bagi pengguna. Oleh karena itu, pekerjaan ini sebaiknya dilakukan oleh tenaga yang berprofesional untuk menghindari resiko seperti konsleting listrik, kebakaran, ataupun kerusakan alat kelistrikan lainnya. Sekian, terima kasih atas presentasinya dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.